Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Lintas Selatan channel YouTube. Oke teman-teman, di kesempatan malam ini saya akan menceritakan kisah misteri, pengalaman misteri yang terjadi di waktu saya dan istri saya ngontrak, teman-teman. Yuk langsung saja, jangan lupa support channel Lintas Selatan, jangan salah like, komen, dan subscribe teman-teman. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai selesai. Dan yang nonton video ini sampai selesai, saya doakan sehat selalu, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk langsung saja, inilah ceritanya. Oke teman-teman, cerita misteri ini cerita saya dan istri saya sendiri di waktu ngontrak di tahun 2014 ke 2015an. Pada waktu itu ngontrak di rumah yang pertama itu tidak terjadi hal apapun, akan tetapi para tetangga rumah kontrakan saya itu sering bilang dulu itu yang ngontrak di situ itu nggak pernah betah tinggal di rumah itu. Dan alhamdulillahnya saya kontrak kurang lebih sekitar 2 tahun. Alhamdulillah nggak ada apa-apa teman-teman, itu aman. Paling ya gangguan-gangguan biasa seperti waktu tidur itu tindihan. Tindihan itu apa teman-teman? Tindihan itu sekitar waktu kita tidur itu serasa kita tidak bisa bergerak dan serasa kita itu melek, tapi kita tidak bisa bergerak, itu namanya tindihan. Setelah itu memang di situ ada kejadian pas waktu saya ngontrak di rumah yang kontrakan yang pertama itu sekitar yang tahun 2011-12 teman-teman. Itu pernah ada kejadian itu pada waktu pertama pembangunan tol Solo Sragen teman-teman, baru dimulai itu sekitar 2010, 2011, 2012 itu pembangunan tol dimulai dan pernah berhenti sebentar, itu pembangunannya berhenti. Dan kejadian di rumah itu bukan di rumah itu teman-teman, tapi di kampung itu ada kejadian ada babi ngepet teman-teman, ada babi ngepet. Itu saya melihat sendiri pada waktu saya pulang kerja, itu kisaran jam masih sore teman-teman, kisaran jam 8:30-9 teman-teman. Itu lokasi rumah kontrakan saya kan masuk gang, dan posisi kontrakan saya itu di posisi gang buntu dan rumah paling ujung, rumah paling akhir, dan gak ada rumah lagi. Itu kontrakan saya di bawah bambu, pohon bambu. Itu saya pulang kerja sekitar jam 8:30-9, saya masuk gang kontrakan saya itu, baru mendapatkan setengah perjalanan di tengah-tengah gang lah, gang, dan itu kontrakan saya sudah kelihatan. Itu cuma masuk mungkin sekitar 200 meteran, itu cuma ada 2 rumah kok, rumah tangga saya dan rumah yang saya kontrak. Itu saya nyampe di depan rumah tangga saya,
itu saya melihat ada seekor babi ya, yang posisinya jalan tapi tuh dari samping rumah saya itu jalan keluar ini. Saya kaget teman-teman, wih babi itu, saya seperti itu kaget, spontan kaget. Seketika motor saya masih nyala, langsung saya standar samping jeglek gitu, langsung saya kejar, wih babi seperti itu. Itu seketika para warga keluar, karena hari-hari sebelumnya itu sudah sering keluar, itu sekitar jam 12 malam ke atas, itu setiap dikejar selalu nggak pernah ada yang bisa bisa menangkap, nggak pernah ada yang bisa menangkap. Waktu itu saya berteriak babi seperti itu. Semua warga keluar langsung ikut ngejar. Itu seperti ini kejadiannya, babi dikejar dari gang kontrakan saya. Itu tiba-tiba muncul di gang sejarak sekitar 500 meter. Itu sana teriak babi dikejar. Dari sini orang udah lari ke situ, keluarnya babi di sini lagi. Pokoknya seperti itu, nggak pernah bisa menangkap. Dan akhirnya lama kelamaan nggak pernah muncul lagi sendiri gitu. Udah, yang cerita dari kontrakan yang pertama seperti itu. Terus saya dan keluarga saya bersama anak istri saya pindah ke kontrakan yang kedua. Inilah teman-teman, dari kontrakan yang pertama ke kontrakan yang kedua, ini kontrakan yang kedua ini saya menilai di rumah ini ada sosok makhluk gaib teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Tetangga bilang itu dulu yang pernah ngontrak di situ itu nggak pernah bertahan lama, baru nempatin rumah itu ada kejadian yang pernah lihat ada kepala manusia gelundung seperti itu. Pokoknya nggak pernah betah. Dan alhamdulillahnya saya ngontrak di situ itu bertahan sekitar 3 tahunan lah, kurang lebih 3 tahun 4 tahun lah di situ. Itu kejadian seperti ini. Di waktu saya ngontrak, terus di waktu saya mau mudik seperti itu. Di waktu saya mau mudik itu kan sudah dibersihkan sama istri saya semua hal-hal barang-barang dapur lah, itu dibersihkan semua, udah ditaruh di tempatnya. Saya kasih di dekat cucian piring itu. Memang posisinya itu dapur cucian bawah, bukan cucian yang meja itu, enggak, cucian bawah. Lokasi dapurnya seperti ini teman. Itu dari ruang keluarga ada pintu masuk ke dapur yang ke tempat buat kompor, terus ada pintu lagi masuk ke tempat cucian piring sama kamar mandi ya. Itu tempat saya ngasih paku untuk centelan panci itu, basi itu tepat di atasnya cucian piring ya. Cucian piring, kalau mau keluar ada pintu ya. Itu terus dapur yang tempat kompor sama rak-rak piring, terus ada pintu lagi yang menuju ke ruang keluarga. Nah itu kejadian seperti ini teman. Di waktu saya pulang satu keluarga itu udah bersih semua, panci-panci udah dicendelin semua rapi, pulang set. Dan hari berikutnya saya berangkat sampai di rumah itu, rumah kontrakan itu, padahal ditinggal itu udah rapi semua. Masuk kontrakan, assalamualaikum, masuk kontrakan, terus biasa
dari perjalanan jauh kan otomatis kita biasanya langsung pengen pipis seperti itu kan. Masuk ke pintu pertama dapur yang tempat kompor sama rak piring, buka pintu itu, di depan pintu ada panci besar. Panci di depan pintu itu mungkin ada 2-3 lah, panci jejer-jejer ya, berjejeran itu. Kaget, loh kok bisa ada panci di sini, padahal sebelum mudik itu panci ditaruh di cendelan paku di atas cucian piring. Paham kan maksudnya? Pintu pertama masuk dapur yang ada kompor, terus ada pintu lagi itu baru ruangan yang buat cuci piring ya. Kalau seumpamanya itu yang mindahin itu tikus sama mau bisa, masa dari tempat cuci melewati pintu terus yang di depan pintu yang utama, itu kan misteri teman-teman. Itu panci pindah situ semua. Terus kejadian lagi seperti ini, di waktu biasanya itu saya hari Minggu ya, weekend itu saya dulu sering goes teman, sepeda ontel ya, bersama warga setempat sama tangga-tangga situ. Itu biasanya saya berangkat sekitar jam 5 atau setengah 6, bahkan jam 6 seperti itulah. Kita bangun subuh, siap-siap itu sekitar jam 5 lebih 15 menit lah, jam 5-an lah, jam 5-an. Itu anak saya masih tidur, tapi istri saya udah bangun. Istri saya mau bersih-bersih, itu posisinya ada di dapur itu, dapur yang tempat cuci piring dan kamar mandi. Itu waktu itu istri saya lagi nyuci, di kamar mandi, padahal saya sudah pamitan, Dik, saya mau berangkat sepedahan seperti itu. Dan di kamar mandi nyuci, saya sudah keluar dari rumah saya itu, kontrakan itu. Saya tepat berada di depan rumah bersama teman-teman mau berangkat goes, nungguin teman yang satunya belum datang. Di waktu itu padahal saya di luar, istri saya itu dengar ada suara ketawa cekikikan, suara cekikan seperti kun, paham kan? Suara cekikan seperti itu. Dikira itu saya yang lagi bercanda nakut-nakutin istri saya teman-teman. Istri saya bilang, mas ojo ngono, jangan gitu, jangan nakut-nakutin seperti itu. Itu padahal saya nggak tahu teman, saya sudah berada di luar. Seketika istri saya lari ya, nengok ke depan, apakah itu saya bercanda atau siapa seperti itu. Kontrakan saya kan itu jendelanya kaca, depan itu kaca. Istri saya melihat dari dalam rumah, dalam kontrakan, melihat bahwa saya itu sudah di depan rumah bersama teman-teman saya. Terus siapa yang ketawa teman-teman? Siapa yang menertawakan istri saya? Seketika itu istri saya tidak jadi nyuci dan langsung di kamar bersama anak saya. Itu tadi. Selanjutnya itu ada misteri lagi teman-teman. Anak saya yang kedua
Itu pas waktu ngontrak di situ itu sekitar umur kurang lebih 2 tahun. 2 tahun kan sudah bisa diajak berinteraksi, udah bisa ngomong takut itu takut seperti itu teman-teman. Pada waktu itu saya masih kerja, istri saya di rumah bersama anak saya yang kedua itu sekitar pukul ya hampir maghrib lah teman-teman, habis dimandiin sore teman-teman, hampir maghrib lah. Itu mau digantiin baju di kamar, anak saya yang nomor 2 itu digantiin baju di kamar, baru masuk kamar. Nah, baru masuk kamar mau duduk di sebuah depan ya, tempat tidur gitu teman. Itu anak saya melihat jendelanya kan kaca, dan waktu itu belum ditutup sama gorden. Anak saya nangis dan bilang takut 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 gitu, melihat jendela nangis dan bilang takut takut takut. Seketika itu istri saya langsung keluar, pakaiin baju, anak saya langsung diajak keluar takut. Dan waktu saya pulang, yang menutup gorden itu saya, istri saya udah nggak berani, dan anak saya nggak mau diajak di kamar itu teman-teman. Itulah cerita misteri di kontrakan yang pernah saya kontrak teman-teman. Untuk kalian semua yang mungkin mempunyai cerita misteri, cerita mistis nyata, jangan lupa komen di bawah. Dan apabila siap dan mau saya ceritakan seperti ini, langsung komen dan nanti saya hubungi teman-teman. Seperti itu cerita misteri dari saya. Kita harus percaya bahwa gaib itu ada dan selalu berdampingan dengan kita, tetapi kita harus tetap yakin bahwa Allah itu adalah yang nomor 1. Kita harus yakin bahwa Allah itu bersama kita. Jangan lupa support terus channel Cerita Setan dengan cara like, komen, dan subscribe. Tonton terus videonya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.